Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dexta Tarot. Apa kabar kalian? Sekarang aku lagi ada di luar kota, jadi setting mejanya sedikit berbeda. Bukan sedikit lagi, tapi berbeda banget. Ini adalah meja terbaik yang bisa aku temukan pada hari ini. Jadi langsung aja kita mulai ya, Leo ya. Sesuai judulnya, itu aku mau bahas apa yang sedang on the way ke kamu, apa yang akan segera menghampiri kamu gitu. Video ini sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau private atau personal, itu namanya ya private atau personal reading. Kalian bisa langsung kunjungi aku di Instagram aku dengan DM langsung ke Instagram aku. Gila, ngulang-ngulang gue. @dextratarot ya, oke. Okay? Terus video ini juga sifatnya timeless, jadi kapanpun kalian nonton video ini, artinya memang ini saat yang tepat untuk kalian tonton, oke? Okay? Ini aku habis bacain orang. Aduh, sekian rapi-rapi aku ya. Oke, gengs, Leo. Alright, Leo. Apa yang sedang OTW ke kamu nih, Leo? Kita mau dari sini dulu kali ya. Kata nggak sih gajahnya? Ada love juga. Leo ya. Apa yang sedang OTW ke Leo? By the way, buat kalian yang pengen nanya-nanya gratis, aku juga suka live di TikTok setiap hari Kamis setiap hari Kamis dan Minggu malam jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi yang belum follow TikTok aku, yuk follow. Dukung juga dengan follow Instagram aku, namanya sama, Dexta Tarot juga ya. TikToknya juga sama, Dexta Tarot. Di sana aku suka bikin prediksi mingguan. Jadi langsung aja cus follow aku di sana ya. Aku juga suka bikin giveaway reading tiap bulannya. Jadi buat kalian yang belum follow aja karena aku suka pengumuman di sana. Sama di TikTok juga sih sebenarnya. Jadi follow aja semuanya ya. Hehehe. Kita langsung mulai. Leo, apa yang lagi OTW ke kamu sih, Leo? Pertama kita dapat Between Worlds. Between Worlds. Kamu lagi terpecah belah ya? Oh, memang lagi rapi-rapi sih. Lagi rapi-rapi banget nih. Clean it up, all that glitters. Nah, kamu jangan tertipu sama diri kamu sendiri ya di sini ya. Maksudnya apa nih? Kamu tuh mikir sebelumnya seolah-olah urusan kamu udah beres semua, tapi ternyata masih ada sisa-sisa yang belum kamu bereskan. Walaupun nggak kelihatan, coba kamu periksa lagi deh, periksa lagi. Yang menurut kamu udah fasih, coba periksa lagi. Ini kamu harus super teliti sih. Jangan tertipu sama sesuatu yang indah ya, dan all that glitters, jangan tertipu sama sesuatu yang indah sebagai sesuatu yang benar indah. Kadang yang berkilauan itu belum tentu emas, karena cuma glitter pulpen doang gitu kan nggak asik banget kan. Dengan kartu Between Worlds ini banyak banget dari kalian Leo yang mungkin lagi transisi sih, antara OTW pindah kantor, pindah kerja, pindah negara, atau bahkan pindah hati ya dengan kartu Between Worlds ini. Memang lagi ini sih, lagi kayak adaptasi, lagi transisi juga nih. Dari angka kita punya 3 lagi dan 7. Mungkin itu angka yang berarti buat kamu. Lalu kita dapat anxiety. Kamu masih nggak kebiasaan ya? Nih, lagi transisi soalnya. Banyak kekhawatiran berlebihan yang kamu punya. Padahal nggak ada yang salah loh. Itu kekhawatiran berlebihan doang sih, Leo. Coba kamu perhatikan, kamu tuh aman di rumah sini, santai aja. Lalu ada The Garden and the Gate. Lagi-lagi angka 3 ya, berkali-kali. Coba Google angka 3 tuh apa artinya. The Garden and the Gate, kamu selalu ngiri sama tetangga nih. Dekat-dekat ini pun ada esensi bahwa kamu akan ngiri sama rumput tetangga. Tapi seperti pepatah bilang, rumput tetangga selalu lebih hijau. Dan sama kayak kamu. Kamu coba perhatikan, di balik pagar, di kebun kamu itu sudah bermekaran loh. Artinya kamu sudah punya yang kamu harapkan atau yang kamu doakan mungkin beberapa tahun lalu gitu. Tapi kamu sudah melupakan itu dan jadi nggak bersyukur dan malah penasaran what if kalau ini kalau itu gitu. Padahal kalau kita perhatikan nggak ada apa-apa, itu ilusi kamu doang. Door to Spirit ya, artinya kekhawatiran kamu, kekecewaan kamu itu akan ketemu jawabannya sini. Tuhan akan langsung kasih jawaban dari pertanyaan kamu. Pintu yang selama ini kamu harapkan terbuka itu juga akhirnya muncul dan itu langsung datang dari universe, dari Tuhan juga di sini. Banyak nih rezeki-rezeki atau karma baik yang kamu jemput nih dekat-dekat ini dengan kartu Door to Spirit.
Ini karena perbuatan kamu di masa lalu juga sih, Leo. Lalu kita ada Wizard of Awareness. Kamu akan jauh lebih sadar nih ya, dekat-dekat ini nih. Lebih peka, lebih aware sama sekeliling kamu. Kamu juga akan lebih expert di bidang kamu daripada sebelumnya sih. Oh, lihat nggak angka 3 lagi tuh. Ada apa dengan angka 3? Angka 3 tuh biasanya ngomongin tentang networking ya. Tentang pertemanan, tentang... oh, ada 9 lagi. Ini juga 9. Komitmen. Mungkin banyak dari kalian yang akan memulai pertemanan baru, circle baru. Dan ini membutuhkan komitmen nih. Mungkin ada hubungan sama kerjaan. Akan banyak yang memulai kerjaan baru atau project baru. Jadi hati-hati sebelum ngomong iya atau enggak ya. Karena sekali ngomong iya itu benar-benar komitmen. Mati pun salah gitu istilahnya. Ini juga ngomongin tentang love life sih. Bisa aja nih komitmen ya. Banyak dari Leo yang akhirnya memutuskan untuk setia sama satu orang. Ada yang memutuskan untuk berakhir dengan satu orang. Mungkin lewat ya sesederhana jadian, serius, pernikahan, bisa juga. Lalu kita ada talisman. Yes, talisman ini 9 tambah 4, 13. 1 tambah 3, 4. Talisman ini ngomongin ke depannya kamu akan ketemu jalan sih yang kamu cari selama ini ya. Lihat gak sih? Jangan meragukan diri kamu ya. Kamu udah expert, kamu lebih jago daripada yang kamu pikir loh, Leo. Karena di sini nih, kamu mungkin akan mengalami perjalanan, traveling kemana. Atau bisa juga ini ngomongin secara spiritual ya. Tadi kan harafiah, ini secara figuratifnya. Kamu akan melakukan perjalanan dan kamu cukup ragu karena ujungnya itu nggak jelas apa. Nah, dengan kartu ini kalau kita perhatikan dia punya pendan, dia punya segala macam tuh ya. Ada naganya juga. Artinya sebenarnya kamu sudah siap untuk melakukan perjalanan itu. Banyak dari kalian yang mungkin bakal dapat tanggung jawab nih. Dapat tanggung jawab untuk menjalani perusahaan atau project dan kan cukup takut karena kalian belum pernah ngejalanin ini semua sebelumnya. Semuanya lagi. Kalian belum pernah menjalankan ini sebelumnya. Lihat deh, baju aja masih pakai sarung doang istilahnya. Yang artinya kayak masih bener-bener baru banget gitu loh. Belum ada macam-macamnya menurut kamu. Tapi lihat, kamu udah punya skill-skillnya, pengalaman yang bisa menggiring kamu ke tempat yang lebih baik. Lalu dari tarotnya, kita punya, kan, lagi-lagi 3, Three of Coins, ngomongin tentang kerjasama, ngomongin tentang networking, pertemanan yang makin meluas, tanpa mempedulikan latar belakang. Jadi pertemanan kamu nih, ini ya, makin banyak macamnya gitu loh. Dari latar belakang yang berbeda, agama, ras, segala macam nih. Latar belakang pendidikan. Dan itu memperbaiki keuangan kamu juga di sini. Lalu ada Seven of Coins, ngomongin tentang kesabaran. Dekat-dekat ini kamu diminta untuk sabar ya, sebelum bisa memetik hasilnya. Walaupun kayaknya nggak kelihatan di permukaan, dengan Seven of Coins ini, kamu diminta ya udah tetap dikasih pupuk, dikasih air, jangan diliatin terus. Dengan kamu ngeliatin bukan berarti besok langsung jadi pohon yang berbuahan. Lalu yang ketiga kita dapat, The Wheel of Fortune. Roda kehidupan tuh selalu berputar ya. Jangan memilih untuk diam di tempat tanpa melakukan apapun. Keberuntungan juga masih memihak kamu nih Leo. Buat kamu yang ingin kembali lagi ke sekolah, ke kampus, kuliah lagi, lakukan saja. Kamu dapat banyak keberuntungan juga di situ. Lalu dengan Page of Cups, mungkin ada project baru atau orang baru yang menarik perhatian kamu. Bahkan lebih mudah kali ya nih. Lalu ada The World. Langsung dapat 7 of Wands and 2 of Coins. Special buat Leo, kamu dapat kartunya 7 ya. Dengan kartu The World, ini mirip-mirip sama ini ya, Wheel of Fortune. Apapun yang kamu butuhkan, itu ada di jangkauan tangan kamu. Jadi memang lebih mudah daripada biasanya Leo ya. Kamu juga kalau bekerja atau atau karir keuangan kamu atau apapun yang sedang kamu lakukan itu berkaitan dengan internasional, nah itu juga akan kamu dapat nih dekat-dekat ini. Yang lagi pengen kuliah di luar negeri, itu akan jadi momen-momen exciting, momen-momen menyenangkan. Buat kamu yang sudah kerja pun kayaknya bakal banyak klien atau mitra yang kamu handle itu berasal dari luar negeri gitu. Akan lebih internationalize sih kamu dekat-dekat ini tuh Leo, kapanpun kamu nonton video ini ya. Bakal banyak berhubungan sama orang-orang luar negeri. Dan itu bikin comfort zone kamu makin luas dan bikin kamu ngerasa bagian dari citizen of the globe, the global gitu, kayak global citizenship gitu. Semacam itu. Kalian ngerasa part of the global citizen gitu. Dengan kartu Seven of Wands di sini, keberuntungan ini memang harus disertakan dengan patience,
kesabaran dan kerja keras. Karena Seven of Wands itu ngomongin tentang kesabaran, konsistensi, persistensi, dan persistensi, dan kerja keras. Udah aku sebut ya. Aduh, terus lalu ada Two of Coins di sini. Pada akhirnya, walaupun udah sejelas ini, kamu tetap diminta untuk menimbang-nimbang sih. Ini nyambung sama kartu ini tadi ya, clean it up gitu. Diminta untuk menimbang-nimbang sebelum kamu memutuskan sesuatu yang sifatnya permanen. Pastikan semua sisi kamu lihat, pastikan pro and kontranya juga terlihat di sini. Jangan sampai kemakan suasana ya. Lalu dari ini dapat boundaries, belajar untuk bikin batasan. Jangan semuanya diain gitu. Lalu make, nih ya, ini nyambung sama Seven of Wands. Tetap usahakan apa yang mau kamu lakukan. Jangan berharap doang terus langsung datang dari langit. Enggak, tangan kamu harus bekerja di sini. Benar-benar bekerja. Make it true, jangan doa doang. Lalu ada release. Nah, ini menarik ya. Artinya release itu ada sesuatu yang perlu kamu relakan di sini. Kalau memang dia enggak serve you anymore, serve you any good anymore, ya udah, dilepas aja, dibuang. Udah nggak sehat lagi buat kamu, gitu. Aku mau coba ke love life-nya. Love life-nya kita punya attraction, seperti biasa Leo, selalu menarik perhatian ya. Kamu nggak minta pun, nggak caper pun tetap menarik perhatian. Tapi kayaknya kayaknya percintaan nggak akan jadi topik utama kamu dekat-dekat ini. Karena ada kartu finances and career ya. Karena bagi kamu yang penting sekarang adalah keuangan dan karir kamu. Kuliah kamu juga. Tapi kata siapa? Banyak juga yang serius. Yang tadi aku bilang komitmen. Banyak yang menikah nih dekat-dekat ini nih. Para Leo. Ya nggak? Coba komen di bawah. Lalu dari sini kita lihat ada space. Jangan lupa untuk kasih space untuk diri sendiri ya. Jangan semuanya diain. Kasih boundaries, kasih ruang kamu untuk me time, untuk nafas. Urusan orang lain itu bukan tanggung jawab kamu selalu gitu loh. Terus ada kartu mystery. Nah inilah surprise yang misterius yang gak kebaca bahkan di video ini. Dinikmatin aja prosesnya ya. Banyak hal-hal yang gak perlu kamu tahu sekarang. Lalu ada happiness, kartu yang bagus untuk muncul. Kebahagiaan masih menyertai kamu. Kebahagiaan masih ada di sisi kamu. Jadi kamu gak usah khawatir apakah aku dekat-dekat ini akan bahagia kah, akan sedih kah, atau kayak gimana gitu loh. Lalu aku mau pakai kartu, karena beberapa kartu gak bisa aku bawa dari rumah, aku bawa kartu pengganti ya. Ini another message for you, Leo. Pesan buat Leo ya. Di sini kita ada detective, like attributes. Dia bilang, cari yang sebenarnya. Jangan tertipu sama apa yang kelihatan di permukaan, gitu. Observasi dan gunakan intuisi kamu. Jadi ini nyambung sama Two of Coins yang sebelah sini ya. Lalu jangan kemakan sama informasi palsu. Lalu kedua ada slave. Kalau misalnya kamu ada di posisi di mana kamu tidak bisa mengendalikan situasi, kamu diminta untuk pasrah juga sama Tuhan gitu loh. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Lalu kartu ketiga, buat para Leo yang punya cerita menarik yang bisa diceritakan ke orang-orang sekelilingnya, di mana fungsi kalian adalah sebagai inspirator. Nah, jangan ragu kalau kalian punya cerita-cerita yang bisa menginspirasi atau menggerakkan hati orang banyak. Di sini dia bilang, kamu punya kemampuan untuk mengalami, untuk experiencing, dan selain itu kamu juga selain itu, kamu juga punya kemampuan untuk mengekspresikan itu, mengekspresikan pengalaman kamu sebagai pelajaran-pelajaran hidup. Nah, kalau kamu punya keinginan untuk bantu orang banyak sekeliling kamu, gunakan cerita. Kamu adalah seorang storyteller yang baik loh. Kamu tahu gak? Kamu seorang pendongeng yang baik, pencerita yang baik, di mana cerita-cerita kamu tuh selalu dengarkan orang secara tidak langsung. Secara tidak langsung maksudnya gini loh, kamu gak minta pun mereka udah respect ke kamu. Sadar gak sih? Lalu pesan selanjutnya kita dapat meditate and contemplate, New Moon Pisces. Jangan lupa untuk meditasi dan kontemplasi selalu ya. Jangan cari jawabannya di luar, tapi cari jawabannya di dalam diri sendiri. Lalu kedua ada New Romantic Cycle Begins. Yes, buat yang lagi menunggu percintaannya datang, langsung aja nih. Langsung apa Leo? Ya udah langsung jalanin aja. Karena bakal ada orang baru yang datang sih. Ini nyambung sama nih ya.
orang baru datang yang bikin kamu nengok, masih tertarik aja sih. Lalu yang ketiga kita ada your commitment is being tested. Ini nyambung ya sama kartu komitmen yang ini. Kalau kamu punya tujuan dan sekarang lagi menghadapi kesulitan, bertahanlah karena komitmen kamu tuh lagi dites. Seberapa jauh kamu bisa bertahan, seberapa jauh kamu mau berusaha. Kayak gitu. Oh, yang ini belum sempat sebut. Another buat kamu ya. Apa yang sedang OTW yang segera hadir ke kehidupan kamu di sini? Leo. Kalau kalian suka cara aku bacain, kalian suka kartu-kartu aku, langsung aja ya, DM aja Instagram aku, langsung kita booking personal reading buat kamu gitu. Dan kalau kalian pengen aku bacain permasalahan-permasalahan kamu secara khusus, secara private, bisa langsung juga DM ke Instagram ya. Kalau aku personal reading itu jenis kartunya tuh dan jumlah kartunya nggak aku batasin, bener-bener kayak gini. Baik lagi ke Leo ya, courage. Ini ingetin nih buat kamu Leo, have courage. Beranikan diri, perhatikan deh. Untuk jadi batu karang yang kuat, dia selalu dihadapi dengan ombak-ombak yang keras. Kalau nih batu penakut, dia jadi lembek, malah ke bawah arus kan. Hilang, ditelan laut gitu. Kalau kamu berani menghadapi masalah-masalah, nah kan si ombak ini layaknya masalah ya, itu pun juga akan memperkuat diri kamu sendiri Leo. Lalu kartu selanjutnya ada leadership, yes, udah jelas banget ya, Leo dan leadership gak pernah bisa dipisahkan. Kepemimpinan kamu juga akan jadi spotlight, bakal dipertanyakan, bakal diminta juga. Jadi beranikan diri, percayalah bahwa awal yang baru itu lagi OTW ke kamu, awal baru yang sedang kamu harapkan. Dan ini sangat hopeful sekali, sangat sangat penuh dengan pengharapan. Optimis di sini. Ini nyambung ya, a new romantic cycle begins, ngomong tentang awal baru, awal mula. Lalu pesan buat kamu nih, Leo. Kita punya adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Aku menerima bahwa tantangan adalah cara terbaik untuk belajar. Nah, sudah sadarkah kamu, Leo? Lalu kartu kedua, envy. Oh, ini nyambung nih sama yang awal ini. Ini ngomong tentang ngiri-ngiri. Envy nih yang ini. Envy-nya bilang gini, I am the same as everybody, but with different challenges. Sebenarnya aku sama aja kayak orang lain, cuma tantangannya beda, tidak bisa disamakan di sini. Lalu yang terakhir ada balance. I bring state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Kalau kamu perhatikan dari awal itu banyak banget lambang-lambang tentang keseimbangan. Dari yang si Pisces ini ada 2, terus ada ini juga nih Libra ngomong tentang keseimbangan. Dan ini kayak sebagai pengingat konfirmasi buat kamu bahwa kamu sendirilah yang bisa mendatangkan keharmonisasian di kehidupan kamu gitu loh. Caranya gimana? Dengan tidak judging, dengan tidak judgmental sama orang lain. Karena tiap orang tuh punya tantangan masing-masing ya Leo ya. Buat kamu mudah, buat mereka gak mudah. Buat mereka mudah, sebaliknya itu juga belum tentu mudah buat kamu. Lalu di sini ada sovereign. Oh, kita ngomong tentang Leo dan yang keluar memang mahkota, namanya juga Leo yang ngomong tentang raja di sini. Jadi kalau kita lihat kartunya, you are the queen of your life, treat yourself like royalty. Kamu adalah ratu di kehidupan kamu, perlakukan diri kamu layaknya anggota kerajaan gitu. Lalu yang selanjutnya kita dapat change. A resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. Lagi-lagi ngomong tentang awal yang baru ya. Sadar nggak? Ini berarti apa? Kata kuncinya, awal yang baru lagi datang ke kamu nih. Banyak yang tinggal di negara baru, tempat baru, segala macam serba baru ya. Sangat-sangat exciting, sangat-sangat menggugah semangat, tapi memang banyak tantangan yang terjadi. Di sini dia bilang tentang perubahan. Penolakan atas perubahan adalah penolakan atas kehidupan itu sendiri. Bukalah hati kamu dan pikiran kamu untuk menerima awal yang baru. Lalu yang terakhir ada peace. Just because some people are full by drama doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama-free zone. Dia bilang, hanya karena orang lain dipenuhi dengan drama, bukan berarti kamu juga harus ikutan gitu loh. Bikin kehidupan kamu drama-free. Gak ada drama-drama, no drama-drama gitu. What else yang bisa aku bacain buat kamu ya? Oh, maybe message. Pesan dari orang yang sedang kamu pikirkan sekarang nih. Pertama, I want to be more than friends. Aku mau lebih dari teman. Siapa tuh? Yang kedua, I bring myself in work to forget you. Aku berusaha untuk mengabaikan kamu, melupakan kamu dengan sibuk sama pekerjaan aku. Waduh Leo,
Siapa nih yang bikin kamu baper sampai-sampai harus pura-pura sibuk biar kamu nggak ganggu pikirannya. Lalu yang ketiga, I know I messed up everything. Aku tahu aku banyak melakukan kesalahan. I will wait for a sign from you. Aduh, cie, kamu ditungguin ini, Leo. Siapa nih yang sampai segini yang nungguin? Lalu yang terakhir ada I wish things could be different. Aku harap situasi itu beda gitu dari yang kayak sekarang. Banyak penyesalan ya. Aduh, siapa ini? Lalu ini jadi pesan terakhir di video ini. Koleksi kartuku udah keluar semua. Oh enggak deh, ternyata masih ada lagi. Ada Divine Source, whoops. Ada Divine Source. Help me know that all my deepest needs will be met. Let me trust that you have a plan and right action will come. You're my source for all. Nah ini artinya, percayalah bahwa semua kebutuhan kamu tuh akan terpenuhi gitu loh. Tuhan semesta tidak akan pernah mengabaikan kebutuhan kamu. Percayalah. Lalu right now, stay in the present and don't get too far ahead of the flow. Dia bilang yang penting dan yang paling nyata dari waktu adalah sekarang ini, saat ini. Karena masa lalu itu sudah lewat dan masa depan juga ilusi, belum terjadi. Jadi jangan terlalu mikirin masa depan sampai-sampai kamu ini ya, nggak bisa menikmati sekarang ini, hari ini, saat ini. Terus dengan kartu Divine Love, dia bilang ketika kamu mempasrahkan semuanya ke universe dan ke Tuhan dan tidak ada attachment sama duniawi, disitulah kamu akan ngerasa bebas. Karena makin kita ngerasa terikat dengan hal-hal duniawi, makin sulit juga untuk kita bisa bisa drama free gitu. Sulit juga untuk kita bisa nyantai. Ups. Lalu ini yang terakhir ya. Yang lagi OTW ke kamu nih, Leo. Langsung dapat 4. Yang pertama false indigo, immersion and intuition. Kayak tadi aku sempat sebut intuition deh. Ini misteri ngomong tentang intuisi juga ya. Dia bilang, see, when you reach the end of what you should know, you will be at the beginning of what you should sense. Nah ini ngomong tentang intuisi kamu, ngomong tentang bagaimana seharusnya kamu bisa mendalami, bisa tenggelam dengan situasi saat itu, dengan present ya, dengan situasi saat ini. Jangan terlalu terikat dengan masa lalu atau masa depan. Gunakan intuisi kamu dan nikmati apa yang ada di depan kamu sekarang. Lalu yang kedua ada victory and conquest. Ini ngomongin kalau dekat-dekat ini nih, kamu bakal dapat kemenangan. Kalau kamu ada perlombaan, ada kompetisi, misalnya ujian masuk lah, segala macam ya, ini kamu bisa mendapatkan itu sih. Bakal dapat kemenangan dari ujian yang kamu lakukan. Lalu yang ketiga ada pink rose, grace and sweetness. Dia bilang, the pursuit of perfection then is the pursuit of sweetness and light. Kalau kamu nyari-nyari, aduh dia kurang sempurna, aku kurang sempurna. Sebenarnya definisi sempurna tuh apa sih, Leo? Nah, dia bilang sebenarnya perfection itu adalah keinginan untuk mendapatkan kesempurnaan adalah keinginan untuk mendapatkan keringanan, rasa ringan, rasa santai, dan rasa manis. Bener gak sih? Coba itu definisinya direvisi lagi buat kalian, karena versi tiap orang kan beda-beda toh. Lalu yang terakhir ada red rose, hidden secrets. 3 things cannot be long hidden, the sun, the moon, and the truth. Jadi, nah ini ngomong tentang rahasia tersembunyi nih. Hati-hati kalau kamu punya rahasia tersembunyi, bisa aja bentar lagi kebuka. Karena nggak akan pernah ada yang bisa sembunyi ya. Sepandai-pandai tupai meloncat, itu juga akan jatuh juga. Nah sama seperti hidden secrets. Mungkin rahasia kamu yang akan terbongkar. Atau rahasia yang penting yang berkaitan sama kamu yang selama ini disembunyikan, akhirnya juga terbuka buat kamu juga itu pada akhirnya. Gitu loh. Wih, ini dari aku ya, Leo. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Share juga ke teman-teman kalian yang butuh. Terus aku juga mau ngasih tahu, aku live di TikTok rutinnya tiap hari Kamis sama Minggu malam, jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi yang belum follow TikTok, please follow di sana. Namanya sama Dexta Tarot. Sedangkan yang mau dukung aku di Instagram, bisa juga langsung add atau follow Instagram, add sih, emang Facebook banget ya. Ketahuan angkatan berapa. Aduh, bisa langsung follow Instagramku bisa follow Instagram aku, namanya sama Dexta Tarot. Dan yang mau personal reading atau private reading, bisa langsung juga DM Instagram aku di sana. Oke? Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye. Bye Leo. Stay safe.